Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video ini kita akan belajar tentang jamur atau fungi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar biomedik 3. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mina Ainun Harahap dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jamur atau fungi. Jamur memiliki bentuk seperti tumbuhan, namun ternyata jamur bukanlah termasuk ke dalam dunia tumbuhan atau pelantai, karena jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses yang bernama fotosintesis. Jika dilihat dari cara jamur mendapatkan makanan, jamur lebih cenderung seperti hewan yang sifatnya heterotrof atau mendapatkan makanan dari sumber maupun organisme lain. Terdapat lebih dari 50.000 spesies jamur yang ada di dunia ini, dengan sifat atau karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri fungi atau jamur. Yang pertama, mempunyai hifa, yaitu benang tunggal atau bercabang. Kumpulan hifa disebut miselium. Yang kedua, menghasilkan spora. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Yang keempat, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang terakhir, dinding sel jamur tersusun atas kitin, glukan, selulosa, dan nan-nan. Selanjutnya, klasifikasi fungi. Jamur-jamur akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Di antaranya, kamir atau yes, dikenal juga dengan sebutan ragi. Berikut adalah struktur-struktur dari kamir. Selanjutnya, cendawan atau mushroom. Jamur yang memiliki tubuh buah dan tersusun atas banyak sel. Berikut adalah bentuk dari cendawan atau mushroom. Selanjutnya, kapang atau mold. Kapang adalah mikroorganisme yang termasuk dalam anggota kingdom fungi yang membentuk hifa. Berikut adalah bentuk dari kapang atau mold. Selanjutnya, berdasarkan cara perkembangbiakannya, di antaranya yang pertama, zigomikota. Zigomikota berkembang biak secara aseksual melalui spora, sedangkan secara seksual dengan zigospora. Berikut adalah gambar perkembangbiakan dari zigomikota. Selanjutnya yang kedua, ascomycota. Ascomycota adalah mampu menghasilkan ascospora atau spora ascus. Ascospora digunakan sebagai alat perkembangbiakan seksual pada ascomycota, sedangkan secara aseksual dilakukan dengan cara pembentukan tunas, fragmentasi, maupun pembentukan konidia. Yang ketiga, Basidiomycota. Reproduksi Basidiomycota secara aseksual dilakukan dengan membentuk konidia, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk basidiospora. Selanjutnya, yang terakhir, Deuteromycota. Jika sebelumnya kita telah mengetahui alat perkembangbiakan seksual dari setiap divisi jamur, maka divisi Deuteromycota terbentuk sebagai divisi sementara, karena tidak semua jamur telah diketahui cara perkembangbiakan seksualnya. Selanjutnya, peranan jamur dalam kehidupan. Jamur dapat digunakan sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, dan asid organik. Namun, jamur juga dapat menyebabkan pembusukan makanan serta menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jamur dapat membentuk hubungan simbiosis dengan banyak organisme. Hubungan simbiosis antara jamur dan akar tumbuhan atau mikorrhiza, hubungan simbiosis antara jamur dan ganggang hijau,
lumut kerak, atau lichens. Selesai sudah pembelajaran kita di video saya ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.